Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqal khatib lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Salatan taftahu lana biha abwabur ridha taysir tughliqu biha anna abwabasy syarri wa ta'sir takunu lana biha waliyyan nasira anta waliyuna maulana wa ni'mal maula wa ni'man nasir walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat tasbih dan zikir bidah Masjid Agung Sunan Ampel, wabil khusus beliau yang sangat kami hormati selaku Nadir Masjid Agung Sunan Ampel, Agus Haji Ahmad Hud bin Ubaidillah bin Muhammad bin Yusuf, dan putra-putra beliau juga Ning-Ning, dan yang saya hormati saudara kita, guru kita Agus Haji Ghaffar bin Kiai Dai saking Sepanjang, Agus Asfiya bin Kiai Haji Umar Said, lan kanca-kanca sedaya, mugi-mugi sedaya paringono sikha wal afiyah rohani maupun jasmani, amin Allahumma amin. Yang pertama dan paling utama, syukur alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kepastian oleh Allah bisa mendapati bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah. Terlebih malam hari ini kita dipertemukan, dikumpulkan dalam satu majelis yang diberkahi lewat malam hari ini. Kita punya rutinitas kita di setiap akad wage, khusus di bulan Ramadan ada 2 sholat tasbih selama sebulan karena hormat dalam bulan suci Ramadan. Yang pertama kemarin tanggal 7 April dan yang sekarang tanggal 30 bertepatan malam 29. Mudah-mudahan rutinitas kita ini bisa memberikan warna yang indah dalam perjalanan hidup kita, lebih-lebih malam hari ini. Kemarin waktu di hari sholat tasbih yang pertama tanggal 7 April, sebelum ditentukan kalian beliau Agus Haji Ahmad Hud untuk zikir berikutnya malam 29. Kenapa? Karena merujuk pada satu kaidah, satu metode dalam mencari di mana letak Lailatul Qadar. Hal itu merunut pada metode yang dipaparkan oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Juga merujuk pada pernyataan seorang wali besar, Abul Mawahib Abul Hasan Asyadzili,
mereka menyampaikan satu metode, inna lailatul qadri tu'lamu bil yaumil awal min syahril Ramadan. Sesungguhnya Lailatul Qadar, jadi di antara keistimewaan bulan Ramadan, di antaranya di situ terdapat satu malam yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, yang disebut Lailatul Qadar. Lah ini disembunyikan oleh Allah. Di mana letaknya? Lailatul Qadar ini kalau mengikuti pendapat mazhab imam 4 yang sangat terkenal, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau menurut mazhab Hanafi, Lailatul Qadar itu tidak hanya di bulan Ramadan, berputar dalam satu tahun. Dan itu berarti bisa ada di Ramadan, bisa di luar. Itu mazhab Hanafi. Tapi 3 mazhab yang lainnya, mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, niki berpendapat Lailatul Qadar hanya ada di dalam bulan Ramadan. Dan ketiganya berpendapat kebanyakan terjadi di 10 hari yang terakhir, utamanya di malam ganjil. Nah, termasuk yang berpendapat seperti ini adalah tadi Imam Al-Ghazali, Imam Asy-Syadzili. Nah, di mana tepatnya dari 10 hari yang terakhir? Nah, di situ Imam Al-Ghazali menyampaikan satu kaidah, inna lailatul qadri tu'lamu bil yaumil awal min syahri Ramadan. Lailatul Qadar itu bisa diketahui dengan melihat hari yang pertama masuknya bulan Ramadan. Fa in kana awwaluhu yaumal akhadi awil arbi'a fa hiya lailatu tis'in wa isrin. Jika awal Ramadan itu hari Ahad atau hari Rabu, maka Lailatul Qadar itu terjadi pada malam yang ke-29. Dan ini saat ini awal Ramadan tahun ini 1443, kita awali puasa kemarin mulai hari Ahad. Dan berarti Lailatul Qadar ada di malam 29. Berangkat dari inilah beliau memutuskan zikir fida berikutnya adalah malam ke-29. Kenapa? Karena di situ ada Lailatul Qadar. Mudah-mudahan ini Lailatul. Kalau kita pantau dari tadi, saya pantau dari tadi, mulai badal maghrib sampai sekarang, sepertinya seperti tanda-tanda yang disampaikan dalam satu hadis riwayat Imam Abu Dawud wa Tirmidzi an Ubadah bin Somit. Di situ dipaparkan tentang tanda-tanda. Kalau kita ingin mengetahui, mengidentifikasi, mengenali gimana sih Lailatul Qadar, ini ada satu hadis yang jelas disampaikan oleh dalam kitab Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi. Inna amarata Lailatul Qadri annaha lailatun sofiyah. Satu, sesungguhnya tanda-tanda Lailatul Qadar itu malamnya malam sofiyah. Sofiyah itu bersih, langit itu tidak ada awan, tidak ada mendung. Coba sampai lihat di luar itu, insya Allah nih, langitnya bersih. Walailatun baljatun ka'anna fiha qamaran satian. Kayak langitnya terang, seolah-olah ada bulan yang menyinah, padahal tidak ada bulan, tapi tuh. Ini tanda kedua. Walailatun sakinah, malamnya tenang. Tenang itu tidak ada suara gemuruh, angin yang berembus, guntur, kilat dan lain sebagainya. Sajiatun, suasananya tentram di hati. Jadi marem,
Ayat ini suasananya mendukung semua. Yang kelima, la harra fiha wala barda. Hawanya, cuacanya tidak panas juga tidak dingin. Ini sejuk. Nggih sumuk nggih mboten, adem nggih mboten. Ini ciri yang kelima. Ciri yang keenam terusnya hadis wala yakhillu likaukabin ayyurma bihi fiha hatta tusbiha. Ini ciri-ciri 8 ini ya, yang 7 bisa disaksikan dengan indera, yang 1 tidak. Nah, yang keenam, tidak ada bintang yang dilemparkan dari langit pada malam itu hatta tusbiha, sampai pagi tidak ada bintang yang jatuh. Ini dari tadi sudah saya pantau, ini sepertinya ya mudah-mudahan Lailatul Qadar. Apa sih keutamaannya Lailatul Qadar? Anda beribadah 1 malam itu masih lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Dan bukan hanya itu, Syekh Tajuddin As-Subki di dalam kitabnya tafsir itu menuturkan, siapa yang menghidupkan malam yang mana malam itu Lailatul Qadar, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah seumur hidup. Seumur urip. Artinya gimana? Anda tidak akan melenceng hidupnya. Siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar, setelah itu hidupnya akan lurus, tidak akan karena tidak ada dosa. Dosa diampuni seumur hidup. Muga-muga mari Ramadan tahun ini semuanya berubah ke arah yang lebih baik dan seterusnya. Ini tidak ada bintang yang jatuh sampai datangnya waktu pagi. Dan yang ketujuh, ini yang disampaikan dalam satu hadis, wa anna syamsa sabihataha takhruju mustawiyatan laisa laha su'aun mislul qamari lailatal badri. Matahari pada waktu pagi harinya itu terbit, sinarnya itu menyebar. Sinarnya menyebar tapi tidak menyorot, tidak terik, tidak terasa panas. Mislul qamar lailatal badri, seperti halnya rembulan ketika bulan purnama. Padang tapi mboten panas. Ya saya lek esuk niku srengenge medal, sinarnya itu tidak merata, memanjang kemudian merata dan terasa terik. Tapi ini kalau malamnya itu Lailatul Qadar, pagi harinya mataharinya tidak seperti itu. Mislul qamar lailatal badri, mataharinya itu seperti rembulan yang ada pada bulan purna. Dan yang ke-8 ini tidak bisa kita saksikan, wala yakhillu lisyaitani ayakhruju ma'a yauma idin. Pada waktu pagi itu saat matahari terbit, setan tidak muncul mengikuti munculnya mata. Ini tidak bisa kita saksikan. Makanya kenapa sih sholat ketika terbit matahari diharamkan? Karena di situ iblis juga ikut muncul mengiringi keluarnya mata. Iblis merasa senang kalau Anda sholat dikira menyembah Allah. Makanya tunggu sampai matahari itu naik, satu tumbak, kurang lebih 10 menit sampai 15 menit baru diperbolehkan supaya setan juga seneng sampean tapi khusus untuk Lailatul Qadar tidak. Jadi mataharinya pagi niku boten panas, setan yo gak iso metu pisan. Niki mudah-mudahan niki malam hari ini malam Lailatul Qadar. Dan sekali lagi saya ingatkan, yang belum niat iktikaf nggih sampean iktikaf. Niat ingsun iktikaf di masjid ini ngoten mau. Sebab fadilahnya iktikaf itu menghapus dosa. Man iktakafa
imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Lebih-lebih di 10 hari yang terakhir. Ada satu hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, man i'takafa ashran minal awakhir min Ramadan imanan wa ihtisaban kana ka hajjataini wa umrataini. Siapa yang iktikaf di masjid 10 hari yang terakhir karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dia mendapatkan pahala seperti telah menunaikan ibadah haji 2 kali dan ibadah umroh 2. Niki iktikaf sampai niat omenle tenggene masjid Mbah Sunan Ampel. Itu mulia karena kemuliaan beliau di sisi Allah. Niki istimewa. Nah itu nanti kita sebelum kegiatan malam hari ini diawali dengan sholat tasbih. Sebelum itu kami ingin kembali mengingatkan atau memberitahukan tata cara tentang sholat tasbih. Sholat tasbih ini sholat yang sangat ditekankan di dalam Islam. Ini sampai Nabi berpesan kepada paman beliau Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, aman, kalau bisa kerjakan sholat ini sehari sekali. Kalau tidak bisa 1 Jumat sekali. Kalau tidak bisa lagi 1 bulan sekali. Kalau tidak bisa lagi 1 tahun sekali. Kalau masih tidak bisa lagi seumur hidup sekali. Jangan sampai ditinggalkan. Seorang ulama besar Syekh Tajuddin As-Subki sampai mengatakan, kalau ada umat Islam setelah tahu tentang keutamaan sholat tasbih kok dia tidak mengerjakan, maka dia termasuk orang yang merendahkan ini begitu penting ya. Jadi sholat tasbih itu 4 rakaat. Teknis pengerjaannya bisa dikerjakan 4 rakaat 1 salam. Bisa dikerjakan dengan 2 kali salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bisa dikerjakan di waktu pagi, siang, malam juga bisa. Seperti saat ini malam. 4 rakaat 1 salam boleh, 4 rakaat 2 salam boleh. Tapi menurut Imam Nawawi Syarabuddin Yahya An-Nawawi Ad-Dimashqi, ini ulama wafat tahun 645. Beliau menuturkan kalau sholat tasbih itu dikerjakan di waktu malam, yang utama adalah dikerjakan 4 rakaat 2 salam. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Seperti halnya sholat malam, yaitu sholat subuh. Dan bacaannya jahar kalau berjamaah. Seperti sholat malam bahasanya jahar, bacaannya jahar. Sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Nah kalau dikerjakan di waktu siang, utamanya 4 rakaat 1 seperti sholat siang, yaitu sholat zuhur sama sholat bacaannya sirri. Nah, ya ini cara pengerjaan sholat. Kemudian bacaannya, ya di dalam sholat tasbih itu tasbih yang dibaca boleh subhanallah, boleh cukup minimal subhanallah. Mentama subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar boleh, ditambahi la haula wala quwata illa billah juga boleh. Nanti bacaan tasbihnya seperti biasa aja, ya tidak terlalu panjang, ya tidak pendek. Seperti yang disebut oleh Nabi, kalimat 4 kalimat arba'atu kalimatin akhabbu ilallah. Ada 4 kalimat yang paling dicintai oleh Allah. Anda bisa mengawali dari mana saja, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kalimat yang paling dicintai oleh Allah. Jadi nanti tasbih yang dibaca ya subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
Lah berapa kali dalam satu kali sholat tasbih? Dibaca sebanyak 300 kali. Tiap-tiap rakaat 75 kali. Berarti kalau 4 rakaat 300 kali. Di mana saja letaknya 75 bacaan tasbih? Kula ulang nggih. Sampeyan ke niate usolli sunatat tasbihi, nanti dikerjakan 2 rakaat. Rakaataini. Nek sampeyan dadi makmum wajib niat makmum. Makmuman lillah kita Allah. Setelah takbiratul ihram baca doa iftitah. Sampean baca Fatihah kalau sholat sendiri, baca surat. Tapi kalau Anda sholat berjamaah, setelah doa iftitah lebih baik dengerin bacaan imam, Fatihahnya. Kemudian kalau imam baca surat, sampean baca napa Fatihah. Setelah itu, setelah baca surat imam, itu tidak langsung ruku tapi baca tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah akbar. Itu dibaca 15 kali. Jadi setelah baca surat, baca tasbih 15 kali. Kemudian ruku. Setelah baca doa ruku, baca tasbih 10 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah akbar. Semuanya 10 nanti. I'tidal juga gitu. Setelah baca doa i'tidal, baca tasbih 10 kali. Sujud pertama, setelah baca doa sujud, baca tasbih 10 kali. Kemudian duduk di antara 2 sujud, setelah baca doa duduk, baca tasbih 10 kali. Kemudian sujud kedua, setelah baca doa tasbih 10 kali. Kemudian nanti karena disunahkan doa duduk istirahah, kita nanti duduk istirahah. Kalau melakukan duduk istirahah, bacaan tasbihnya ditaruh di istirahah. Jadi baca 10 kali. Kalau tidak pakai duduk istirahah, langsung berdiri sebelum baca Fatihah, baca tasbih 10. Kalau tak pakai duduk. Tapi kalau pakai duduk istirahah nanti dibaca di duduk istirahah 10 kali, langsung berdiri. Setelah berdiri ya seperti biasa, baca Fatihah, baca surat. Kemudian sebelum rukuk baca tasbih 15. Coba dihitung ya. Berdiri 15, rukuk 10, i'tidal 10, sujud 10. Sujud pertama, duduk di antara 2 sujud 10, sujud kedua 10, istirahah 10. Nah, 70 tadi yang pertama 15, berarti 70 begitu. Nanti sampai rakaat yang terakhir. Setelah tasyahud akhir, setelah berdoa baca tasbih 10 sebelum salam. Yaitu baca tasbih 10, jadi total 300 kali. Ini perihal tentang sholat tasbih. Ini bisa dikerjakan malam. Nah, baikan mana? Kalau Anda mengerjakan pagi atau malam, siang atau malam, sing api malam. Karena amalan malam ini selisihnya lebih baik 500 kali lipat daripada dikerjakan di waktu sih. Karena lebih berat memang. Amal malam ini lebih berat tapi lebih berbobot. Lebih memberikan kesan di dalam jadi ibadah malam. Ya, mudah-mudahan sedikit pembukaan ini mampu memotivasi kita. Semoga tanda-tanda yang saya sebutkan tadi mudah-mudahan malam ini, dan bisa jadi ini malam yang terakhir. Besok sudah nggak ada malam Ramadan, sudah pergi Ramadan. Insya Allah. Kelihatannya setelah dipantau saat ini posisi hilal ini sudah sudah tinggi. Insya Allah ya hari rayanya ya sama nanti. Jadi bisa jadi ini malam yang terakhir. Muga oleh Lailatul Qadar. Amin. Sebelum acara dimulai akan dibuka terlebih dulu oleh Gus Haji Ahmad Dut bin Ubaidillah. Beliau selaku mudir, selaku nadir Masjid Agung Sunan Ampel, ketua yayasan. Beliau berikut putra-putranya ada Ning-Ning, adik-adik beliau juga hadir.
alhamdulillah beliau termasuk min dzurriyyah Mbah Sunan Ampel. Muga-muga ansal barokah saking beliau nggih. Dan nanti sholat langsung kula sing mimpin sesuai diutus kali beliau, kemudian langsung dilanjutkan dengan zikir fida, memberikan tebusan buat orang tua kita, guru kita. Mudah-mudahan siksanya beliau, dosa beliau dihapuskan oleh Allah. Insyaallah dumateng beliau kawula sumanggaken. ومن شر